시간을 배웠었던 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ma Adam dan Hisham. Teman-teman apa kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dan insya Allah kita itu senantiasa selalu bersyukur agar Allah selalu menambah nikmat untuk kita. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Nah, ini adalah kegiatan Ma Adam di malam hari ya. Ini ceritanya anak-anak itu udah pada tidur lebih awal. Yang biasanya itu tidur bisa jam 10-an ke atas. Nah, hari ini alhamdulillah mereka itu jam 7:30 udah pada tidur ya. Karena siang hari mereka nggak tidur siang. Jadi setelah maghrib gitu udah mulai merengek-rengek, udah mulai ngantuk gitu. Dan yang pastinya yang tukang merengek itu adik Hisham ya teman-teman, anak saya yang umur 2 tahun. Anak teman-teman di rumah gitu nggak sih? Kalau dia pengen apa gitu kan, entah ngantuk atau lapar, sukanya ngerengek gitu. Boleh komentar di bawah ya. Lain hal dengan Bang Adam ya, dia itu udah lebih dewasa, lebih abang-abang gitu. Ya kalau ngantuk tinggal tidur aja, atau mau makan ya tinggal bilang. Sebenarnya adik Hisham juga udah bisa kasih isyarat sih, kalaupun ngantuk ataupun makan dia tuh udah bisa bilang. Tapi entah kenapa kadang itu mau bilang mau tidur aja gitu kan, mau bobo, dia itu mesti ngerengek yang nangis gimana gitu. Ya kadang juga saya emosi ya teman-teman. Nggak paham bahasa apa yang mau disampaikannya, nggak paham apa yang mau diinginkannya itu harus dengan melalui media nangis-nangis gitu. Namanya anak-anak, ya kita itu harus banyak maklum ya teman-teman. Dan pastinya dulu kita juga seperti itu kan waktu kecilnya. Nah lanjut teman-teman, setelah ganti spray di kamar, saya mau sapuin dulu ruang tamu. Soalnya anak-anak itu udah pada di kamar ya, dimasukkan, diangkat sama ayahnya. Tadinya tuh mereka tidur di ruang tamu ini pakai bed cover gitu teman-teman. Nah lanjut teman-teman, untuk sapu menyapu ini saya lakukan di malam hari. Karena kalau saya nyapunya itu di pagi hari, mereka itu udah keburu bangun dan rumah belum pada disapu tapi udah diserakin kembali. Jadi nggak enak gitu ya teman-teman, sampai yang semalam aja belum dibersihi tapi mau ditambahi lagi. Jadi alhamdulillah sekali, jarang ya momen-momen seperti ini anak-anak tidur lebih awal, saya itu berkegiatan. Dan ini semua juga dukungan dari mood gitu ya teman-teman, semangat. Tadinya kalaupun nggak ada mood, nggak bersemangat, ini tuh mungkin bisa dikerjai gitu ya teman-teman. Kadang kita tuh ngumpuli semangatnya yang susah ya teman-teman. Kalau untuk ngerjakannya mungkin sebentar aja ya, 5 menit 10 menit semua itu udah bisa dilakukan. Tapi untuk ngumpuli semangat dan mood itu bisa berjam-jam. Teman-teman di rumah yang samaan kayak Ma Adam boleh komentar ya. Kadang tuh suka mager untuk ngumpuli semangatnya yang lebih lama daripada ngerjain tugas rumahnya. Nah ini pas nyapu saya ketemu mainan anak-anak ya teman-teman, jadi saya kutipin aja. Ya begitulah ya teman-teman, karena rumah kita ini menjadi tempat bermain mereka. Jadi di mana-mana itu pasti ada aja mainan. Syukur-syukur itu nggak terpijak ya teman-teman. Kalau terpijak Masya Allah sakitnya luar biasa. Kalau kita yang mijek nggak apa-apa, kalau anak-anak yang mijek kasihan kan teman-teman. Oh ya teman-teman, siapa nih teman-teman di rumah yang tim beres-beresnya itu di malam hari? Boleh komentar di bawah ya. Kalau saya pribadi sih nggak yang terjadwal beres-beresnya itu di malam hari ya teman-teman. Ini tuh dikerjain karena mumpung aja, aji mumpung gitu, karena anak-anak tidur lebih awal. Alhamdulillah sih. Kalau mereka itu tidur lebih awal, banyak kerjaan yang bisa terselesaikan di malam hari, dan pagi harinya itu pekerjaannya nggak pada banyak gitu ya teman-teman, jadi tinggal nemani mereka main. Oh ya teman-teman, saya mau tanya nih di rumah, teman-teman di rumah, kalau untuk mengganti spray itu terjadwal nggak sih? Atau ada jadwalnya per minggu atau per hari gitu? Boleh komentar di bawah ya.
Kalau saya itu sih paling lama 1 minggu gitu ya udah ganti teman-teman, karena anak-anak itu sering main di dalam kamar, lompat-lompatan gitu di atas spring bed. Ya pokoknya semua barang-barang yang ada di rumah menjadi media mereka bermain ya teman-teman. Salah satunya kasur itu menjadi trampolin mereka untuk lompat-lompatan. Makanya sesering mungkin spray itu diganti ya teman-teman. Paling cepatnya itu 5 hari gitulah pokoknya. Mungkin kalau teman-teman di rumah ya anaknya udah pada besar, udah gede gitu kan, yang udah melalui fase-fase merawat balita dan bayi, pasti udah tenang ya, nggak yang terburu-buru harus ganti spraynya itu per minggu. Nah lanjut teman-teman, ini setelah disapu-sapu gitu, saya pel ya teman-teman. Karena yang namanya rumah ada penghuninya dan juga punya anak balita, itu pasti ngeres dan juga lengket-lengket gitu ya teman-teman. Kadang mereka itu suka makan sendiri kan, saya beri gitu makan barengan gitu, saya makan, mereka juga makan. Tapi ya rumah berantakan dong, lengket-lengket, nasi bertebaran di mana-mana. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, itu untuk mengajarkan kepada mereka juga lebih mandiri untuk makan sendiri. Karena kita juga nggak bisa ya selalu punya waktu nyuapi mereka. Meskipun mereka itu masih kecil ya teman-teman, tapi kita yuk ajari mereka untuk lebih mandiri lagi dari sedini mungkin. Nah, untuk jadwal mengepel bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman di rumah punya jadwal juga? Kalau saya sih nggak ada jadwal-jadwalan ya teman-teman. Paling tuh kalau udah capek gitu kan ngerjain tugas rumah dari pagi sampai tengah hari, ya nggak ada sempat lagi untuk ngepel. Itu tuh jadi pak suami yang ngerjain ya teman-teman. Dia yang ngepel rumah. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau kita punya pasangan yang pengertian, mau diajak kerjasama gitu kan, nggak melimpahkan pekerjaan rumah tangga sama istri sepenuhnya, bersyukur banget lah pokoknya. Semoga suami-suami teman-teman di rumah juga seperti itu ya, mau yang diajak bekerja sama gitu untuk mengerjakan tugas rumah. Meskipun kasihan juga ya teman-teman, suaminya itu udah capek kerja di luaran gitu kan, terus harus hari libur ngerjain tugas rumah istrinya. Kasihan sih, tapi namanya rumah tangga kan milik bersama ya teman-teman. Pekerjaannya pun milik bersama juga, meskipun nggak semua pekerjaan ya teman-teman. Jadi kita itu jangan pernah katain ya suami-suami yang mau bantu kerjaan istri di rumah, atau malah bilang mereka itu suami takut istri. Malah mereka itu adalah suami soleh ya teman-teman. Nah lanjut teman-teman, ini setelah saya sapu dan pel ruang tamu, saya mau lipat-lipat kain dulu yang tadi pagi saya cuci ya teman-teman. Nah beberapa hari ini tuh saya lagi rajin, jadi untuk mencuci kain itu setiap hari pakai tangan saya lakukan. Kemudian setelah dikeringkan gitu di mesin cuci, saya jemur, dan malamnya pas lagi ada waktu gini saya langsung lipati ya teman-teman. Karena kalau ditunda-tunda itu nanti kainnya menumpuk gitu di dalam keranjang. Sambil liatin saya berkegiatan, saya tuh mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu nih. Hai teman-temanku, hai bunda-bunda, hai mami-mami. Apa kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Dan insya Allah kita selalu dilindungi Allah. Dan apa yang menjadi niat dan urusan kita itu dilancarkan Allah ya teman-teman. Yuk kita tuh semangat ya untuk selalu buat video tiap hari, buat up tiap hari gitu. Meskipun gak sedikit ya rintangan yang harus kita lalui. Oh ya teman-teman, saya tuh tadi agak terenyuh juga dengeri curhat Mam Dina ya, Dina Kurniawati. Hai Mam, yang katanya lagi bad mood ya beberapa minggu ini. Yuk Mam, semangat ya, doa aja ya sama Allah, semoga kita selalu moodnya dijaga gitu ya, jadi mood baik gitu. Dan saya itu salut juga ya lihat anak-anak Mam yang mendukung Mam gitu, padahal masih kecil tapi udah paham gitu untuk menyemangati orang tuanya. Sama juga ya Mam, sama kayak aku di rumah, Abang Adam gitu kan, yang usianya 3 tahun setengah. Dia itu waktu saya lagi ngerjain tugas gitu kan, main handphone, pegang HP sambil megang buku, adiknya gangguin saya. Terus dia bilang ke adiknya, sini dek, mama lagi kerja.
Alhamdulillah aja ya Mam, kita syukuri kita itu masih punya anak-anak yang pengertian. Meskipun kalau dipikir logika gitu kan, anak seusia itu belum paham apa-apa, tapi udah bisa memahami situasi orang tuanya. Ya meskipun terkadang ya Mam, gak sering juga mereka itu buat kita emosi dengan tingkah-tingkah mereka. Tapi sebenarnya itu sih bukan salah mereka sepenuhnya ya Mam. Salah kita aja yang nggak pahami dan kurang mengerti apa mau mereka. Yuk kita tuh selalu sabar aja ya Mam untuk menghadapi anak-anak kita yang masih pada kecil. Ya mudah-mudahan terjauh gitu ya Mam dari emosional yang ujung-ujungnya pasti mukul atau nyubit gitu ya kan Mam. Oh ya teman-teman di rumah, maaf ya jika komen-komentar teman-teman belum saya balasin satu persatu. Saya itu udah baca ya Mam, cuman saya belum punya waktu gitu untuk balas. Dan saya itu suka semakin semangat dan juga bahagia dan senang gitu kalau udah baca komentar dari teman-teman semua. Apalagi komentarnya tuh yang baik, positif dan mendukung gitu. Terima kasih ya teman-temanku yang baik. Semoga Allah balas kebaikan kalian. Karena aku tuh gak bisa balas ya, hanya bisa berdoa aja. Semoga Allah selalu lancarkan rezeki kalian, memberikan kesehatan, usia yang barokah, dan pokoknya apa yang menjadi keinginan teman-teman tuh segera tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya juga di subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komennya. Nah ini lanjut sebelum tidur tuh aku mau rendami kain dulu supaya besok itu nggak terlalu kotor gitu ya kain-kainnya. Jadi satu malaman aku rendam di dalam ember gitu teman-teman. Teman-teman di rumah ada nggak yang seperti ini? Kegiatannya kalau sebelum tidur pasti itu harus ngerendam kain. Boleh komentar di bawah ya. Sebenarnya saya tuh punya mesin cuci ya teman-teman, bisa aja nyucinya di mesin cuci gitu kan. Cuman kadang pengen aja pakai tangan karena lebih enak gitu teman-teman, berus-berus gitu. Nah, terima kasih ya teman-teman yang udah tontonin sampai video terakhir, menit terakhir saya. Dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu komentari saya biar channel saya ini lebih baik lagi, video saya lebih baik lagi ya teman-teman. Jangan lupa juga tunggu selalu video dari saya yang terbaru. Meskipun jadwal tayangnya itu nggak pasti gitu ya teman-teman, belum bisa terprediksi. Tapi seringnya sih saya up itu malam ya teman-teman, jam 7 malam gitu. Mohon maaf ya teman-teman untuk segala kesalahan yang saya lakukan ataupun salah-salah kata. Ya ngomongnya yang belepotan lah. Dan pastinya teman-teman di rumah pasti ngerasa ya gimana rasanya kalau voice over itu dalam keadaan pikirannya ngeblank gitu kan. Pokoknya saya itu berdoa aja ya teman-teman, semoga kita selalu sehat, selalu diberikan semangat gitu untuk ngerjain pekerjaan rumah. Nah ini adalah antrian setrikaan ya teman-teman, mau dilanjut itu kayaknya ngoyo kali malam-malam dikerjain. Jadi saya tunda aja, besok pagi baru dikerjain. Nah ini penampakan di luar ya teman-teman udah gelap. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.